Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Aryagung Laswardi dari kelas Sistem Pengaturan 2017 Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rancang bangun modul trainer dan sistem otomasi concrete batch plan menggunakan PLC Omron CP1E. Di sini batching plan sendiri merupakan alat atau suatu sistem yang berfungsi untuk memproduksi beton dalam produksi yang besar. Concrete batch plan ini dapat menghasilkan beton secara otomatis di bawah kendali sistem PLC. Peralatan dan teknologi canggih membuat seluruh produksi beton menjadi lebih mudah dan juga lebih cepat. Adapun bagian-bagian dari batching plan ini sendiri adalah semen silo yang berfungsi sebagai penyimpanan semen dan menjaga semen agar tetap baik. Bed conveyor yang berfungsi untuk menarik bahan dan juga material ataupun agregat kasar dan halus dari atas dari bin ke tempat penampungan sementara, dan yaitu bin yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan bahan, dan tendon sebagai tempat penampungan air yang berfungsi sebagai supli kebutuhan air dan juga plan itu tersebut, dan juga pompa yang digunakan untuk memompa air dari tandon ke tempat pencampuran. PLC sebagai microcontroller digunakan untuk mengontrol semua input maupun output dan akan membentuk suatu sistem yang terotomatisasi. Proses ini harus berjalan secara berurutan atau sekuensial, dan juga plan ini terdapat dua metode kontrol yang berbeda, yaitu metode kontrol otomatis dan juga manual. Metode kontrol otomatis di sini yaitu semua input maupun output berjalan secara otomatis tanpa melibatkan campur tangan dari operator. Adapun yang manual yaitu sebaliknya, yaitu perlu campur tangan dari operator untuk mengendalikannya. Pada modul ini input yang digunakan adalah toggle switch, sedangkan outputnya yaitu semen silo, pompa, bed conveyor, dan yang lain-lain itu diimplementasikan dalam bentuk lampu LED. Berikut adalah gambar modul yang sudah saya buat. Tujuan dan manfaat dari tugas akhir saya ini yaitu modul PLC ini adalah sebagai media pembelajaran PLC, terutama pada mata kuliah praktikum sistem otomasi, yang mana memerlukan plan yang bervariasi agar wawasan mahasiswa menjadi lebih luas, dan juga meningkatkan kemampuan problem solving dan kreativitas mahasiswa dalam pembuatan ladder diagram PLC. Selanjutnya adalah proses pembuatan ladder diagram dan juga wiring dari modul sistem concrete batching plan ini ke modul trainer PLC. Ya, untuk proses selanjutnya adalah perancangan ladder diagram untuk sistem otomasi concrete batching plan. Kita masuk ke cek programmer, kita buat baru. Untuk PLC-nya sendiri adalah CP1E dengan CPU-nya adalah E30. Kita buat baru. Pada modul concrete batching plan di sana terdapat toggle untuk sebagai sistemnya, yaitu sistem start dan stopnya. Maka kita beri alamat, misalnya di sini adalah 0,00 untuk start dan juga stop. Dan kita beri kontak bantu, misalnya 600. Kita beri nama kontak utama. Dan di sini kontak utama akan menyalakan kontak khusus untuk manual dan juga autonya, mode operasi manual dan juga auto. Misalnya di sini adalah mode auto, kita beri alamat 601, kita auto, dan juga manual 602. Jadi di sini sambung, dan masing-masing kontak ini mempunyai toggle tersendiri-sendiri. Jadi kita beri alamat di sini 001 misalnya untuk toggle auto, dan yang bawah adalah 002 untuk toggle manual. Nah, jadi jika toggle auto ditekan, maka akan menyalakan kontak khusus untuk auto,
sebaliknya juga jika tombol toggle manual ditekan maka akan menyalakan kontak khusus untuk manual. Jadi konfigurasi rangkaian yang utama itu adalah 600 akan, dan selanjutnya adalah kontak dari auto dan juga manual seperti ini. Nah, jadi misalnya ini ditekan, tombol auto ditekan, maka yang nyala adalah bagian atas ini. Nah, jika manual yang ditekan maka yang bawah akan menyala, akan tetapi tidak yang atas. Nah, untuk menghindari penekanan berbarengan maka di sini disilangkan dengan kontak NC dari tombol sebaliknya. Misalnya di sini auto, maka di sini akan dipasang kontak NC manual. Sini 002 seperti ini, 001 seperti ini. Jadi hanya boleh satu mode operasi yang boleh ditekan. Nah, untuk proses yang pertama adalah agregat 1. Maka kita beri alamat 100.00 AGG1 AGG1. Nah, untuk yang pertama, jika tombol auto ditekan, jika kontak auto menyala maka akan menyalakan timer 1. Dan jika timer 1 sudah habis maka akan mematikan AGG1. Maka bisa ditulis dalam bahasa pemrograman di sini kita beri kontak NC T001 begini. Jadi jika timer 1 habis maka akan mematikan AGG1. Jadi prosesnya adalah berkelanjutan. Auto ditekan, auto akan menyalakan timer, timer habis maka akan mematikan AGG1. Dan untuk yang manualnya sendiri kita beri alamat untuk toggle yang auto, toggle AGG1 itu adalah alamatnya 0, selanjutnya adalah 0123. Pada di sini adalah 003. Ini untuk toggle manual dari AGG1. Dan selanjutnya untuk yang AGG2 101 itu sama seperti yang atas. Kita copy saja. Akan tetapi berbeda pada konfigurasi masing-masing auto dan juga manualnya. Nah, yang atas ini itu jika di sini timer 01 akan mematikan AGG1, maka selanjutnya untuk proses selanjutnya akan menyalakan AGG2. Maka di sini bisa diberi kontak T001, dan T001 ini tidak hanya menyalakan AGG2 akan tetapi akan menyalakan timer 02. Nah, akan tetapi jika timer 02 nya habis akan mematikan AGG2. Maka di sini bisa dipasang kontak T002. Ini AGG2 ya seperti ini. Untuk selanjutnya adalah agregat 1 valve dan agregat 2 valve. Nah, di sini rangkaiannya sama saja, maka bisa di-copy. Ini kita beri alamatnya 100.02 agregat 1 valve. Sini agregat 2 valve. Agregat 2 valve. Nah, kita bedakan untuk tombol pas button masing-masing. Selanjutnya tadi alamatnya T AGG1 003, maka di sini T AGG1 valve itu 004, T AGG1 valve, dan yang bawah adalah 005, T AGG2 valve. Dan untuk kelanjutannya dari kita lihat di atas ini T1 dan 2. T1 akan menyalakan AGG1, AGG2 dan juga timer 2, dan timer 2 jika sudah habis akan mematikan AGG2, dan juga timer 2 akan menyalakan AGG1 valve. Jadi prosesnya berkelanjutan seperti itu secara terus menerus. Jadi di sini kita pasang kontak NO T002, dan di sini adalah kontak
selanjutnya dari T022 berarti T003. Dan T003 pasang lagi di sini. Di sini adalah T004. Jadi seperti itu untuk output dari AGG1, AGG2, AGG1 valve dan AGG2 valve. Selanjutnya adalah konveyor. Kita copy lagi. Wah, tidak bisa. Kita rangkai aja lagi. Untuk konveyor alamatnya adalah selanjutnya 004 100 04 itu konveyor. Sini auto, sini adalah manual. Nah, untuk yang auto itu selanjutnya dari sana berarti T004 dan di sini adalah T005. Dan tombol konveyor selanjutnya adalah 006. T konveyor. Nah, itu adalah untuk yang konveyor. Selanjutnya adalah semen dan juga semen valve. Semen dan semen valve sama seperti rangkaian ini, kita copy saja. Konveyor sini adalah 105 semen, sini 6,01 dan juga di sini 6,2. Jadi kelanjutannya dari proses di atas, di sini adalah T005 dan di sini adalah T006. Ini dan di sini adalah tugel untuk semen. Jadi di sini adalah 007 tugel semen, dan sehabis semen adalah semen valve. Maka kita sama seperti ini lagi. Kita bedakan alamatnya 100 06. Tadi semen, ini semen valve. Semen valve di sini adalah T006. Di sini adalah T007 dan ini kita ganti 008 yaitu T semen valve. Jadi untuk yang manual masing-masing mempunyai tombol masing-masing. Untuk selanjutnya semen habis semen valve adalah aditif dan aditif valve. Kita pisah saja. Oh, tidak bisa. Selanjutnya adalah aditif 600 untuk warna utama. Aditifnya adalah 107 aditif, dan auto manualnya jangan lupa auto manual 601 dan juga 602. Selanjutnya timernya di sini berarti T007 dan di sini adalah T008 dan ini adalah 009 tugel aditif. Selanjutnya adalah aditif valve, sama saja, copy. Aditif 108 aditif valve 108 aditif valve.
Berarti di sini T007, T008, T008, T009. Dan di sini adalah toggle untuk additive valve, berarti 010 toggle additive valve. Selanjutnya adalah proses water dan juga water valve. Kita buat lagi 00 untuk water berarti 109. Water kontak auto, kontak manual. Di sini T009 dan T010, dan di sini adalah toggle untuk water. Berarti 100 toggle water. Dan selanjutnya adalah 110 yaitu water valve. Di sini adalah kontak untuk auto manualnya. Dan selanjutnya di sini adalah timernya T010 dan juga T011. Dan ini adalah toggle untuk water valve-nya. 101 toggle water valve. Selanjutnya setelah semuanya selesai pencampuran bahan, maka selanjutnya adalah mixer, yaitu mixer. Halamannya adalah 111 mixer. Sini adalah kontak auto, manual. Selanjutnya dari timer ini adalah T11, dan T12. Untuk yang toggle yang manual sendiri itu alamatnya 102, toggle mixer. Rangkaian sudah selesai untuk yang proses outputnya. Sekarang adalah proses perancangan timernya. Jadi timer yang awal itu di trigger dari tombol auto. Jadi auto akan menyalakan timer 1, dan timer 1 akan menyalakan timer 2, dan timer 2 akan menyalakan timer 3, dan begitu seterusnya. Kita bisa dirancang seperti ini. Ini adalah kontak pertama. Kontak pertama akan menyalakan timer 1 dengan waktu 50 milisecond, berarti 5 second. Untuk yang pertama kita rancang dulu semuanya. Timer 2, selanjutnya timer 3 sampai 12 ya. Timer 4, kita percepat saja prosesnya. Ya, di sini sudah terdapat timer 1 sampai 12. Ini. Jadi proses timer ini akan berjalan secara berurutan. Akan tetapi yang untuk proses yang awal akan di-trigger dari kontak auto 601. Jadi di sini bisa dipasang 601, dan timer 2 akan di-trigger dari T001. Selanjutnya T002, T003, dan seterusnya. T004, T005, T006, T007,
Dan yang terakhir timer 12 adalah sebagai timer untuk mereset semua rangkaian. Jadi sehabis rangkaiannya sudah selesai, prosesnya sudah selesai, maka akan mengulang dari awal. Maka di sini kita pasang timer untuk reset di sini. Kontak P012. Konfigurasi inci. Jadi seperti ini untuk rangkaian timernya. Maka rangkaian ini sudah selesai, maka bisa di-upload ke PLC. Selanjutnya adalah proses wiring dari modul trainer PLC Concrete Batch Plan Automation dari sini ke PLC modul trainer Omron CP1E E30. Di sini dapat dilihat pada bagian ini adalah bagian input, yaitu dari toggle switch, yaitu start, auto, manual, agregat 1, yaitu di sini agregat 2, conveyor, dan AGG1 valve, AGG2 valve, mixer, dan yang lainnya. Dan bagian sini adalah output dari bagian tersebut. Misalnya di sini ada agregat 1, di sini ada agregat 1, di sini adalah inputnya, dan lampu ini adalah outputnya. Start ini adalah inputnya, lampu ini adalah outputnya. Begitu juga seterusnya. Jadi untuk pengalamatannya sendiri bisa dibagi menjadi input dan output. Selanjutnya adalah proses merangkai dari ladder diagram yang sudah dibuat tadi sesuai dengan alamatnya masing-masing. Untuk inputnya sendiri di sini command line yang digunakan adalah negatif dan outputnya juga negatif. Jadi antara COM PLC input dan juga COM PLC output itu bisa dijumper ke minus 24 volt. Seperti ini. Ini COM ke ground, dan seluruh COM ini di jumper karena COM-nya sama semua. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan mewiring dari input dari modul trainer ke dalam input dari PLC. Oke, setelah COM dari masing-masing input dan output sudah terpasang, maka kita akan selanjutnya mewiring dari input dari modul trainer PLC Concrete Batch Plan Automation ke PLC trainer modul Omron CP1E. Yang pertama di sini adalah tombol dari start, yaitu ini, itu dihubungkan pada alamat PLC input yang mana tadi di ladder diagram sudah dirancang, yaitu alamatnya adalah 0.00. Jadi start sini kita sambungkan ke dalam PLC input 00. Selanjutnya adalah auto yaitu 0,01 dan selanjutnya adalah manual 0,03, 0,02, dan agregat 1 adalah 003, dan selanjutnya kita bisa percepat proses ini. Dan berikut adalah rangkaian dari input dari modul trainer ke PLC trainer. Di sini input yang digunakan berjumlah 18
sisanya 3, berarti ada 16 input yang digunakan. Oke, rangkaian input dari modul trainer ke PLC trainer sudah selesai, yaitu selanjutnya adalah proses wiring dari output modul trainer ke dalam output dari PLC trainer modul. Di sini COM-nya dari output PLC sudah di jumper kepada ground di sini. Selanjutnya adalah proses wiring dari sinyal. Untuk agregat 1 sendiri itu alamatnya adalah 100.00. Kita pasang 100.00. Dan agregat 2 100.01. Dan selanjutnya adalah agregat 1 valve dan agregat 2 valve itu 100.02 sama 100.03. Agregat 1 valve 100.02, agregat 2 valve yaitu 100.03. Selanjutnya adalah konveyor dan juga semen 104 dan 105. Konveyor 104 dan 105 semen. Selanjutnya semen valve dan juga aditif 106 167. Semen valve 106 dan aditif 107. Selanjutnya adalah aditif valve dan water 101.00 dan 101.01. Aditif valve 101,00 dan water 101,01. Selanjutnya adalah water valve dan mixer yaitu 102 dan 101.03. Aditif valve 102 100.03. Jadi seperti ini rangkaian dari keseluruhan input dan juga output dari modul trainer concrete batch plan automation ke PLC trainer modul. Selanjutnya adalah proses penguploadan dari ladder diagram yang sudah kita buat. Setelah itu, setelah rangkaian terpasang, maka kita di sini belum dipasang yaitu sumbernya itu sendiri yaitu 24 volt dan juga groundnya. Di sini adalah sumber 24 volt masuk ke dalam DC power 24 volt. Untuk groundnya sendiri di jumper ke dalam ground. Setelah semua terpasang, maka setelah proses penguploadan, maka modul trainer PLC concrete batch plan automation dapat dijalankan. Oke, saatnya kita merunning dari modul trainer PLC ini. Pertama kali kita akan menancapkan kabel AC power ke dalam trainer. Kita nyalakan. Setelah itu kita akan menyalakan DC powernya. Nah, di sini dapat dilihat tombol start ditekan, maka sistem keseluruhan akan menyala. Untuk pemilihan metodenya sendiri, ini adalah toggle untuk proses auto dan ini adalah toggle untuk proses manual. Jadi pada saat di toggle proses
toggle auto ini dinyalakan, maka proses otomatis akan dijalankan. Jika toggle manual dinyalakan, maka proses manual perlu dijalankan. Di sini kita akan mencoba untuk proses auto terlebih dahulu, yaitu kita nyalakan yang auto. Maka agregat 1 akan menyala, akan mengisi, dan juga agregat 2 akan mengisi. Jika sudah penuh, maka akan ditransfer ke dalam conveyor sini. Setelah itu, setelah dua-duanya sudah ditransfer, maka conveyor akan berjalan. Setelah itu akan masuk ke dalam penampungan. Selanjutnya adalah proses penambahan semen. Akan membuka valve ke dalam sini, dan juga aditif. Sekarang masuk ke aditif, dan sekarang adalah water. Akan menyalakan aditif valve. Dan yang terakhir adalah mixer dari semua pencampuran, dan proses selanjutnya adalah bisa berurang. Setelah kita matikan, proses akan berhenti seperti ini. Oke, untuk proses yang mode otomatis sudah berjalan lancar sesuai dengan harapan. Selanjutnya adalah mode untuk manual. Di sini kita pencet mode manual. Maka di sini agregat 1 bisa dinyalakan dan dimatikan. Untuk proses menyalakan dan mematikan ini sendiri tergantung dengan operator yang menjalankan. Misalnya di sini adalah agregat 1 kita nyalakan sebagai pentransferan dari silo agregat 1 ke dalam conveyor ini. Setelah proses yang dibutuhkan sekiranya selesai, maka operator bisa mematikan secara manual. Dan juga agregat 2 seperti ini, dan jika proses sudah dikiranya cukup, maka akan dimatikan. Dan setelahnya semua terkumpul dalam media penyimpan sementara ini, maka valve dari media sementara ini bisa dibuka seperti ini. Selanjutnya dimatikan. Setelah itu, setelah semua bahan terkumpul pada conveyor bisa dinyalakan untuk mentransfer agregat 1 dan agregat 2 dari media penyimpanan ini ke dalam mixer, yaitu conveyor kita nyalakan seperti ini. Jika sekiranya proses sudah selesai, maka dimatikan, dan seterusnya, yaitu proses semen, aditif, dan juga water. Jadi perbedaan dari proses auto dan juga manual ini terletak pada pengoperasiannya, yang mana yang otomatis itu agregat 1, agregat 2, dan input-output lainnya bergerak secara otomatis. Sedangkan yang manual yaitu masing-masing komponen, yaitu masing-masing input dan juga output itu dikendalikan secara manual oleh operator. Pada kenyataannya, pada plan yang nyata, itu mode manual terlihat seperti ini. Jadi operator akan membutuhkan informasi dari lapangan, biasanya adalah pekerja lapangan, yang misalnya di sini adalah agregat 1 dinyalakan, maka operator lapangan akan menginformasikan kepada operator di kontrol kendali jika proses yang dibutuhkan sudah selesai, maka operator akan mematikan. Jadi seperti itu pada kenyataannya di manual. Akan tetapi yang auto di sini bisa disimulasikan menggunakan timer pada CX Programmer. Jadi intinya seperti itu. Diharapkan dari pembuatan modul trainer PLC ini dapat membuat mahasiswa Jadi harapan dari saya membuat modul trainer PLC ini adalah sebagai penunjang dari praktikum sistem otomasi, yang mana di sini mahasiswa dapat belajar bagaimana cara merancang suatu sistem yang mana terdiri dari dua mode, auto dan juga manual. Sekian presentasi dari tugas akhir yang sudah saya buat. Jika ada kesalahan dalam langkah-langkah ataupun perkataan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.